Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iib Syarif Hidayat. Kali ini saya akan mencoba memberikan umpan balik mengenai intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, ada dua hal penting dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, yaitu yang pertama adalah eh, pendidikan merupakan persemaian benih-benih kebudayaan. Artinya bahwa ada koneksi penting antara pendidikan dan kebudayaan di sini, ya. Dengan kata lain, untuk mencapai kebudayaan yang kita cita-citakan, yaitu eh, maka pendidikan adalah pondasinya. Pendidikan adalah dasarnya, dasar yang harus kuat, ya. Jadi saling berhubungan antara pendidikan dan kebudayaan di sini. Kemudian yang kedua adalah perubahan. Artinya di mana pendidikan ini akan terus berubah dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman. Menurut beliau, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus terus berubah menjawab tantangan zaman. Dan dengan kata lain, contohnya adalah seperti dalam tata surya, ya, akan terus berubah, bergerak dari waktu ke waktu, ya. Nah, di mana artinya perlakuan terhadap peserta didik pun ini tidak bisa disamakan, ya. Ada fitrah yang harus dari Yang Maha Kuasa tentang keberagaman peserta didik ini, ya. Kemudian apa relevansi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan transformasi pendidikan sekarang? Nah, yang pertama adalah kodrat keadaan yang dibagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, di mana pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat alamnya, ya, di mana para siswa atau peserta didik ini tinggal. Kemudian juga harus disesuaikan juga dengan kodrat zamannya, di mana zaman harus bisa menjawab tantangan zaman sekarang. Sekarang lagi zamannya 4.0 atau misalnya abad 21. Nah, harus disesuaikan dengan hal itu. Yang kedua, relevansi yang kedua adalah mengenai prinsip perlakuan perubahan. Nah, prinsip perlakuan perubahan itu disebut dengan ada tiga yang disebut dengan asas trikon, yaitu yang pertama kontinuitas, artinya yang berkesinambungan atau berkelanjutan. Kemudian juga ada konvergensi, yaitu nilai-nilai kemanusiaan, dan yang ketiga adalah asas konsentris yang menghargai dengan keberagaman. Artinya pendidikan ini harus menghargai keberagaman terus menerus, ya. Kemudian jika saya ditanya bagaimana jika saya sebagai pelajar kemudian dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka saya akan sangat senang sekali, maka saya akan sangat bahagia sekali jika saya diposisikan sebagai seorang pelajar. Karena apa? Karena di dalam proses pembelajarannya itu pun sendiri, Ki Hajar Dewantara lebih berkonsentrasi kepada peserta didik atau kepada murid, ya. Jadi lebih menghamba kepada murid. Artinya di mana murid ini diibaratkan sebuah apa ya? Sebuah planet yang berbeda-beda, ya, tetapi yang tidak bisa disamakan perlakuannya pun, pergerakannya pun akan sangat berbeda. Juga diibaratkan sebagai sebuah ekosistem di dalam hutan, yang dimana di dalamnya terdapat elang, terdapat harimau, dan lain sebagainya, pun akan berbeda dengan cara bagaimana mencari makannya. Begitupun di dalam satu kelas itu tidak akan sama cara belajarnya, bagaimana yang satu dengan yang lain tidak akan sama. Nah, di situ Ki Hajar Dewantara sangat menghargai perbedaan itu, keragaman itu. Nah, maka saya akan sangat dihargai sekali ketika saya tidak bisa sebuah materi pelajaran atau matematika atau yang lainnya dengan siswa yang lain. Nah, inilah yang terpenting dari filosofi Ki Hajar Dewantara, sangat menghargai keberagaman kemampuan muridnya itu sendiri. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai tentang pemikiran, yang umpan balik pemikiran Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.